Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini Bapak akan mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Materi kita hari ini adalah tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama yang kita mau bahas adalah tujuan pembelajaran kita, yakni memahami dan mempelajari tentang kelahiran orang yang terpuji. Siapa beliau? Beliau yang saya maksud orang yang terpuji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Jadi sebelum Nabi lahir di kota Mekah itu ekonomi bidang usaha masyarakat kota Mekah sudah sangat maju. Karena kemajuannya inilah yang membuat penduduk kota Mekah itu kadang melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, seperti sering mabuk-mabukan, sering minum arak, sering main perempuan, berjudi. Bahkan yang paling parah, masyarakat Arab sebelum Islam atau sebelum Nabi lahir, mereka menyembah berhala. Kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi beliau lahir di kota Mekah, lahir sebagai bangsa atau suku Quraisy yang ternama. Bapak daripada Rasulullah ini adalah Abdullah, anak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini dari suku Quraisy ternama dan terkenal. Jadi beliau ini bukan orang keturunan biasa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir biasa juga disebut dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah lahir bertepatan dengan sekelompok orang yang ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah menggunakan gajah. Oleh karena itu
kelahiran Nabi disebut tahun gajah. Baik, selanjutnya yang kita akan bahas Rasulullah ketika lahir. Jadi Rasulullah itu waktu lahir tidak langsung disusui oleh ibunya seperti kebiasaan bangsa Arab lainnya. Ketika anak bayinya lahir, mereka tidak menyusuinya, akan tetapi ia menyerahkan kepada perempuan-perempuan yang ada di pedesaan dengan harapan ia mampu menghirup udara segar. Jadi Rasulullah SAW ini diasuh atau disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah Al-Aslamiyah ini adalah pelayan daripada paman Rasulullah, yaitu Abi Lahab, selama 3 hari. Setelah 3 hari Suwaibah Al-Aslamiyah menyusui Rasulullah, kemudian ia menyerahkan kembali kepada orang tuanya, Siti Aminah. Jadi nama ibu dari Rasulullah adalah Siti Aminah. Siti Aminah ini setelah ia menerima anaknya dari Suwaibah Al-Aslamiyah, ia kemudian memberikan kepada seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah ini adalah seorang perempuan dari pedesaan. Dalam pemeliharaannya, Halimatus Sa'diyah sangat bahagia karena selama ia memelihara orang yang terpuji ini, Rasulullah Muhammad SAW ini, kehidupannya berubah luar biasa. Ia semakin kaya, semakin bahagia karena kehadiran Rasulullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai setelah 2 tahun Halimatus Sa'diyah ini menyusui Rasulullah, setelah perjanjiannya dengan Siti Aminah habis, bahkan ia tidak rela, ia tidak sudi mengembalikan Rasulullah kepada ibundanya karena menganggap bahwa Rasulullah itu sudah sebagai anak sendiri. Bahkan Halimatus Sa'diyah ini menganggap bahwa Rasulullah itu adalah pembawa berkah bagi keluarganya, sehingga Halimatus Sa'diyah meminta kembali kepada ibu kandungnya, yaitu Siti Aminah, agar supaya Nabi Muhammad ini kembali diasuh olehnya. Karena Siti Aminah adalah orang baik, akhirnya Siti Aminah memberikan kembali kepada untuk diasuh. Jadi selama kurang lebih 2 tahun Halimatus Sa'diyah mengasuh Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mau tidak mau Halimatus Sa'diyah harus mengembalikan Rasulullah kepada ibu kandungnya. Setelah dikembalikan, Rasulullah kembali bersama dengan ibu kandungnya Siti Aminah. Pada saat Rasulullah SAW bersama dengan ibundanya Siti Aminah, lalu kemudian ibundanya membawa Rasulullah SAW ke kota Madinah dengan harapan ia bisa bertemu di sana dengan keluarganya, juga bisa bertemu dengan tempat di mana orang tua laki-laki Rasulullah ini dilahirkan, yaitu Madinah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasulullah bersama dengan ibundanya berangkat ke kota Madinah. Sesampai di sana hanya tinggal 1 bulan, Rasulullah bersedih, berduka begitu dalam. Kenapa? Karena ibunda yang dia cinta ini ternyata dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat sedih karena barusan saja ia mendengarkan kisah bapaknya yang meninggalkan beliau sebelum ia lahir ke dunia. Tetapi pada akhirnya Rasulullah harus menerima kenyataan ketika ia harus kehilangan ibundanya. Jadi setelah kehilangan orang tua perempuannya, sekarang Rasulullah sudah yatim piatu. Akhirnya Rasulullah ini diasuh oleh kakeknya. Siapa dia? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sangat bahagia mengasuh cucunya ini. Kenapa? Yang pertama, sebelum Rasulullah lahir, Abu Muttalib ini sudah menunggu
Bahkan setelah ia lahir, ia sangat bahagia. Dan tahukah kita bahwa yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini memberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Tetapi naasnya lagi, setelah diasuh oleh kakeknya ini, ternyata tidak berselang lama Rasulullah harus kehilangan orang yang dia cintainya lagi. Akhirnya setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, ia diambil oleh pamannya, yakni Abu Talib. Abu Talib ini adalah saudara dari bapaknya Abdullah, ayah dari yang nantinya jadi sahabat Rasulullah sekaligus sepupu sekaligus menantu, yakni Ali bin Abi Talib. Jadi Abi Talib ini adalah paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang pada akhirnya menjaga Rasulullah sampai ia remaja. Inilah yang mendidik Rasulullah menjadi manusia yang luar biasa, menjadi manusia yang istimewa, bukan hanya di mata manusia tetapi juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa memahami, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Saya ingin mengulang kembali sebelum saya menutup materi ini, bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang istimewa, manusia yang hanya bersama dengan ibundanya tidak lama, bahkan beliau tidak pernah bertemu muka dengan ayahandanya. Beliau tidak pernah bersama dengan keluarga terdekatnya, karena ternyata Rasulullah selalu ditinggalkan ketika bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, tentu pelajaran yang paling bisa kita ambil hari ini adalah bagaimana menghargai sejarah itu sendiri. Kemudian kita mengambil ibrah bahwa Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang sabar, manusia yang bisa menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan tidak menyalahkan yang lain. Walaupun Rasulullah tidak memiliki bapak dan ibu, tetapi Rasulullah mampu menjadi seorang pemimpin yang diakui bukan hanya oleh umatnya, tetapi juga oleh orang atau umat-umat lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.